Apakah Anda menyadari bahwa Tuhan telah membuat kisah yang indah dalam hidup Nur? Apa kisahmu? Selamat pagi, saudara-saudari. Ini adalah pertanyaan renungan kita untuk hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Dalam bacaan Injil hari ini, kita membaca tentang Yesus diundang oleh orang Farisi bernama Simon. Dalam pertemuan yang sama, ada seorang wanita yang tidak berhenti mengurapi kakinya dengan parfum dari saat Yesus masuk. Orang-orang yang melihat itu merasa aneh dengan aksinya karena dia adalah seorang wanita berdosa. Mereka merasa aneh karena mereka mengharapkan Yesus untuk menolak wanita tersebut. Tetapi sebaliknya Yesus tidak menghentikannya. Bukan karena ia membutuhkannya, tetapi karena wanita itu mau mengungkapkan pertobatannya dan untuk memuliakan dia. Dan kemudian Yesus menceritakan kisah dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Yesus bertanya siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia. Jawab Simon, "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya." Dan sambil berpaling ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya." Kita terkesima oleh apa yang telah Tuhan lakukan pada wanita berdosa itu. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Dosamu telah diampuni. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Pengampunan Tuhan itu berlimpah dan mereka yang mengalaminya akan tergerak pada kasih dan rasa syukur yang besar. Simon gagal memberikan perhatian yang sungguh pada Yesus. Tuhan juga memanggil kita dari kegelapan untuk menunjukkan kembali kisah indah telah Ia rajut dalam hidup kita. Hal ini menyadarkan kita bahwa kita semua punya kisah yang bisa memuliakan Tuhan. Semakin gelap kisahnya, semakin dalam panggilan itu untuk kita. Semakin besar dosa kita, semakin rendah Tuhan membungkuk untuk menarik kita dari lautan dosa. Semakin gelap kisah hidup seseorang, semakin terang dan berwarna kisahnya bersama Tuhan. Seperti yang kita katakan dalam bahasa Filipina, hidup yang tidak memiliki kisah, tidak memiliki arti. Terkadang, kita melihat diri kita sebagai sekedar penonton dalam berbagai kisah keselamatan yang terjadi di sekitar kita. Tapi bukankah kita termasuk salah satu dari orang-orang berdosa seperti perempuan itu? Bukankah kita seperti anak yang hilang, yang menyia-nyiakan hidup yang dititipkan Tuhan pada kita? Bukankah kita pernah menjalankan hidup kita seperti Tuhan tak ada hubungannya dengan hidup kita? Hari ini, Tuhan membuka cerita kita sekali lagi, dan mengingatkan kita bahwa Ia juga telah begitu berbelas kasih kepada kita. Ia ingin kita menyadari bahwa Tuhan telah memberkati kita dengan pengampunan dan kesempatan untuk bersinar sekali lagi. Kita perlu menunjukkan kemuliaan dan kesetiaannya kepada dunia, dan Tuhan telah memberi kita 4 cara untuk memuliakannya. Dengan memberi kembali kepadanya waktu, bakat, dan harta. Yang keempat adalah dengan memberi kesaksian. Mengapa kita harus membicarakan tentang Tuhan kita ketika kita semua juga adalah pelanggar? Tidak ada yang perlu kita banggakan selain bahwa kita adalah penerima belas kasih Tuhan. Ya, kisah kita mungkin tak sedahsyat atau sedramatis cerita orang lain, tapi selalu ada jiwa yang menanti untuk terinspirasi dari cerita kita. Kesaksian harus memuliakan Tuhan. Kesaksian adalah harta yang dipercayakan pada kita untuk menginspirasi orang lain. Kisah kita tidak hanya khusus untuk kita simpan. Kisah itu diberikan pada kita sehingga keluarga kita, lingkungan kita, tempat kerja kita, dan komunitas kita mungkin terinspirasi dari kejadian yang kita alami. Tidak ada yang bisa dibanggakan selain rasa syukur. Dan kita juga dapat membawa kabar baik. Kita telah diurapi dengan kesaksian untuk memuliakan Tuhan.
Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau mengenal aku dengan baik sebagaimana Engkau mengenal wanita yang penuh dosa itu. Aku telah mencoba membuang muka, seperti mengatakan bahwa aku tidak seberdosa wanita itu. Tapi hari ini, Engkau menyadarkanku bahwa aku mendapatkan hidupku darimu, tapi aku menjalaninya seperti yang kuinginkan saja. Seakan hidupku ini tak ada hubungannya denganmu. Seperti wanita yang mendatangimu dalam tangisan, aku datang dengan rendah hati untuk meminta pengampunan lagi dan lagi. Sembuhkan aku dan bersihkan aku. Sebagai rasa terima kasihku, berkatilah aku dengan keberanian membagikan kebaikan-Mu, dan agar dunia mengetahui kasih-Mu yang dalam, tak hanya untuk yang kudus dan saleh, tapi juga untuk para pendosa. Semoga kisahku juga dapat memberkati jiwa-jiwa lain. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati keluarga Anda. Tuhan memberkati iman Katolik kita dan Couples for Christ.